Senyores, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Hari ini kita punya paguyuban mobil-mobil dua pintu, dimana mobil dua pintu tuh selalu bisa menjadi primadona bagi para laki-laki bajingan untuk mendapatkan wanita ya. Kenapa? Jadi, nah pada hari ini kita akan membahas Mini Cooper. Mini Cooper nih dilema juga nih John. Jadi sebenarnya untuk wanita-wanita muda cocok, untuk pria-pria hidung belang cocok, untuk para kolektor juga cocok. Apalagi sebenarnya lu beli Mini Cooper itu seperti investasi. Kalau lu dapat dengan harga yang bagus, maka mobil itu antara dia nggak turun atau mungkin malah makin naik karena populasinya sedikit. Dan memang sudah menjadi tren di mana mobil dua pintu itu di Indonesia itu harganya sangat bertahan. Kita ambil contoh misalkan Mini Cooper Morris ya, yang di bawah tahun 98 ke bawah itu nggak ada bro yang 100 juta bro. Tapi pada tahun 2008 alias 12 tahun yang lalu mobil itu cuma 50 sampai 60 juta. Sangat nggak masuk akal kan? Nah oke, kita bahas dulu ya. Ini adalah Mini Cooper convertible. Jadi gini, kalau lu orang lihat yang sekarang lagi tren cabriolet challenge itu yang dipakai Om Mobi, itu adalah cabriolet yang Mini Cooper yang roadster. Dimana kalau roadster itu pantatnya lebih pendek dan dia hanya muat 2 orang, kapasitas 2 orang. Sedangkan yang ini adalah convertible dengan kode seri bodi R57, di mana dia bisa untuk berpenumpang 4 orang. Ya, ini kuncinya nih, lihat. Nah, kalau bahas spek nggak usah sama gue deh, lu lihat di channel-channel lain aja. Kalau di kita nih membahas bagaimana kira-kira mobil ini untuk menaikkan popularitas lo. Kira-kira mobil ini bakal bikin lo happy apa enggak. Jadi gini, ketika lo beli mobil tuh lo harus tahu dulu speknya. Lo mesti tahu dulu kira-kira gue pakai mobil ini bikin gue happy gak. Karena kadang-kadang mobil itu bentuknya manis tapi mungkin di bawahnya nggak enak. Jadi gini, gue akan sedikit bercerita dulu sebelum kita buka mobil ini. Mobil ini 1600 cc, udah pakai turbo. Jadi menurut gue driving experience-nya sangat enak. Jadi lu tarikannya lu nggak perlu takut ini. Secara kemarin gue bawa pulang pun gue lari 200 pun masih enak. Tarikan nggak ketinggalan, lalu modelnya juga bagus. Cuman nih yang menjadi kekurangan Mini Cooper adalah dia punya suspensi agak stiff, dimana dia agak keras. Jadi dinaikinnya nggak enak. Lalu mobil ini tahun 2012, dimana 2012 itu Mini sudah mengaplikasikan Mini multimedia, dimana dia udah ada TV di tengah untuk multimedia, dan dia udah ada joystick kecil di tengah kayak pentil tete. Nah nanti kita lihat di dalam ya. Jadi gue majuin dulu sedikit mobilnya biar lo orang enak lihat aja. Nah kalau menurut gue sendiri sebenarnya Cabrio ini sangat cocok lu pakai kalau lu tinggal di Pulau Dewata seperti di Bali. Mungkin sambil menikmati sunset, rice fields, sawah gitu ya kan. Jadi kayak hidup lu enak aja gitu kan. Kalau lu naik ini oke lah, lu tidak akan bisa dibilang cool, tapi lu mungkin akan dibilang cute. Tapi menurut gue ya mobil ini jadi multifungsi. Lu bisa kasih istri lu pakai, dan lu juga kalau mau bawa step-step masih nggak malu-maluin. Memang warnanya merah. Jadi sebenarnya kalau lo beli mobil Mini Cooper, kalau gue saranin jangan lo beli warna hitam. Kenapa? Karena kalau lo beli warna merah itu tuh lebih unik. Karena mobil ini bentuknya udah unik dan lo harus pakai warnanya juga yang unik. Nah, cabrioletnya sendiri soft topnya bisa dibuka walaupun mobil lagi jalan, tapi dengan kecepatan maksimal 40 km, di bawah 40 km baru bisa dibuka. Nah, kalau lo lihat bangku belakang, ini kayak bercanda sih bro. Ini lo kaki lo nggak bakal bisa muat, cuman mungkin lo harus maju sedikit. Jadi kalau badan lo overweight, belakang lo nggak akan bisa duduk, kecuali mungkin anak-anak kecil ukuran SD kelas 3 gitu mentok lah ya, udah di atas itu udah nggak muat.
Nah, kecuali mungkin City muat kali ya, Meh. Muat. Nah, ini kita masuk ke dalam interior. Jadi Mini Cooper ini warna red on black, dimana warna interior itu semuanya full hitam kecuali ini aksen ini. Nah, kalau malam nih keren banget John. Ini dia ada illumination di sini nih. Warnanya bisa berubah-berubah sesuai dengan temanya ya. Lo tinggal pilih warnanya aja dari multimedia tengah. Lalu dia punya speaker sudah sangat-sangat ajib bro, karena dia sudah diaplikasikan dengan speaker Harman Kardon. Dimana Harman Kardon ini salah satu speaker teranyar di dunia lah ya. Dia termasuk 10 speaker terbaik lah. Jadi untuk di mobil kalau lo udah pakai Harman Kardon suaranya udah oke. Jadi ketika lo beli Mini Cooper, kalau ini bukan cabriolet pun yang tipe R56, lo harus banyak belajar juga. Jadi jangan sampai nanti lo dibohongin showroom. Pak ini full spec, tapi ternyata sebenarnya nggak ada panoramik, nggak ada Harman Kardon. Capek bos. Jadi lo kalau beli mobil harus lihat-lihat dulu, belajarin dulu speknya. Jangan sampai ente ditipu. Nanti kalau ditipu, siapa yang rugi? Ente kan? Nah ya. Oke, yuk kita coba jalan-jalan yang ini yuk. Pasti udah pada nggak sabar kan? Nah, kita udah di dalam kabin. Nih Om Dimas duduk di belakang, jadi bangku depan agak gua majuin sedikit. Lalu dia untuk pengoperasian power window dia agak unik nih, ada di sebelah sini nih. Nah, ini untuk kaca belakang pun masih bisa diturun naikin. Nah, ini kita coba turunin semua ya. Henry, tumben dia mau ikut nih. Kayak orang gila. Panas-panas muka. Namanya juga kita lagi review, bos. Panas-panas gila. Wih, di Bali nih jodohnya. Jadi dijamin orang pada ngeliatin kalau siang-siang lu buka. Jadi kata orang gila. Dikata orang gila, benar juga sih. Poin lu nggak salah sih. Door open. Mana yang kebuka? Oh, pintu gue. Tapi gue lebih prefer ini sih dibanding Mazda MX-5 Miata ya. Iyalah. Hah? Kelasnya beda kali ya? Harganya aja beda. Jadi kalau lu pilih mendingan lu naik Mini Cooper yang biasa apa yang cabriolet kayak ginian? Cabrio. Cabrio tetap ya. Harga jualnya juga lebih goib ya. Mobil kalau nggak tahu ya kalau di sini ya. Kalau di Indo ya. Kalau Cabrio tuh kelihatannya lebih keren aja. Lebih gimana gitu ya? Punya karisma tersendiri ya. Padahal kalau di negaranya sana mah dia udah kayak mobil biasa aja. Iya, jadi memang orang Indonesia ini latah sama mobil 2 pintu. Jadi mobil 2 pintu tuh punya terus yang bisa dibuka-buka gitu ya. Iya. Cewek yang bisa dibuka-buka lebih murah, tapi cewek yang bisa dibuka-buka lebih murah harganya nih. Iya nggak? Tak juga, mahal juga ada. Anjing. Anjing. Sesuai kapasitas kan. Cocok sih ini kalau di Bali ya. Makanya Cabriolet Challenge si Arif Muhammad, Fitra Eri, Ridwan Hanif, Om Mobi tuh pada bikinnya di Bali ya. Iya. Karena memang Cabriolet Challenge lebih seru di sana. Nah ini yang kayak gue bilang, ini udah ada LCD-nya. Kalau 2010, 2011 belum ada ya nih. Iya. Nah terus ini ada penunjuk lu pakai Cabrio-nya berapa lama deh kayaknya. Asik John. Lu 400 jutaan naik ginian sih worth it banget John. Ini ada sportnya berbentuk. Ada sportnya. Kemarin gue cobain sportnya, jadi dia RPM 5.000 ke atas dia baru pergigi. Besetannya rada oke juga. Nah ini speedometernya di sini agak unik ya nih. Iya. Kalau yang dulu kita punya kuning tuh belum ada LCD kan? Belum ada LCD. Dia R53 ya. Ini R57. Jadi kalau R56 itu yang biasa. R56 yang biasa, betul. Iya, panas juga ya. Tapi lo kalau naik ginian lo lebih pede nggak kan kalau mau deketin cewek? Iya. Hah? Serius lo? Lo lebih pede naik gini apa Fortuner baru? Kayak ginian lah. Tetap ya. Soalnya sebenarnya kalau menurut gua Mini Cooper yang model Bumblebee sama yang ini lebih manis yang lama ya. Masanya cewek itu nggak tahu lebih mahal Mini Cooper atau Fortuner.
Porter baru kan lebih mahal dari ini ya. Harganya kepala 5 John. Tapi memang kalau mobil ini lu pakai harian, satu nggak cocok, kedua orang Indonesia ini kalau lihat mobil sport di atas 50.000 km udah males ya. Jadi pakainya jarang-jarang aja bos. Tapi merah itu ya sport ya John? Iya merah, ya memang mobil begini harus warna unik lah. Kayak kemarin kuning, merah, atau enggak lu mendingan biru, putih oke lah. Tapi kalau hitam menurut gue no lah. Nah ini kita coba ya, kita tutup ya Cabrio dalam kecepatan 30 km. Tuh. Jadi mobil ini sambil jalan pun vario roofnya masih bisa ketutup. Tutup semua ya. Nah lalu kita kalau mau buka, anggap aja ini sunroof. Nah masih bisa John. Jadi sayang mau lihat bintang, boleh. Saya kan Terang-terang. iya. Kalau hujan saya mau hujan-hujanan. Nah, lu bukain semua. Tapi sebenarnya ketika lo bawa mobil ini lagi ngebut, lo tidak perlu repot-repot melihat sini karena di sini lo bisa menunjukkan kecepatan lo berapa ya kan. Jadi lo nggak perlu repot sampai mata lo ke kiri. Buat knowledge juga, jadi Cooper itu ada dua versi, Cooper non S sama yang S. Bedanya kalau yang S itu udah turbo, kalau yang non S itu belum turbo. Jadi Cabriolet pun mengeluarkan dua versi mesin, ada yang non S sama yang S. Nah kebetulan yang ini yang S, jadi tarikannya masih lebih enak daripada yang non S. Tapi kalau lo nyari irit, mungkin lo harus beli yang non S. Itu aja sih. Dan biasanya kalau yang non S, joknya masih fabric, belum kulit. Jadi tergantung kebutuhan aja sama lo budget gitu. Jadi kalau namanya Mini Cooper gini harganya sih gelap ya. Mini Cooper itu harganya fluktuatif, dia tergantung dari warna, spek, sama kilometer. Jadi itu tiga tuh nilai poin Mini lu bisa harganya meloncat. Jadi kalau tiga spek ini, tiga poin ini lu menang, berarti harga lu bisa di atas pasar jauh. Kurang lebih begitu. Tapi kalau gua pribadi, menurut gua Mini Cooper ini adalah mobil yang harganya cukup terjangkau untuk mobil dua pintu ya. Jadi ketika lo mau mulai bermain dengan mobil dua pintu, Mini Cooper boleh menjadi salah satu pilihan karena mesinnya yang performanya tinggi, yang kedua dia punya bodinya juga bagus, dan juga harga jual kembalinya masih aman, serta maintenance dia nggak terlalu semahal yang kita bayangkan. Karena kadang-kadang orang pasti ketika beli mobil Eropa itu yang mereka takutkan adalah maintenance. Kalau yang ini sih lumayan oke. Dia punya beberapa dealer Mini resmi, jadi lo tinggal bawa servis ke sana aja karena mobil ini ATPM. Jadi so far so good, aman. Nyari apa ya? Enggak. Ada lagi kan mau lo tambahin? Udah sih. Udah ya? Dia sama lu servis di BMW bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah karena BMW sama Mini itu sebenarnya udah menjadi satu kesatuan sekarang. Jadi ketika lo misalkan di kota lo tidak ada bengkel Mini, lo bisa masukin ke bengkel BMW. Ini contohnya dia waktu kemarin ini pakai di Semarang, dia servisnya di Astra BMW. Tuh, jadi oke aja, nggak ada masalah. Gitu, brother. Oke, kita lihat pantatnya yuk. Nah ini udah ada beberapa parts yang diganti, salah satunya adalah muffler. Muffler full system nggak Jod? Kelihatannya sih full system. Full system ya, kita belum sempat lihat kolong juga, jadi ini harusnya full system. Lalu ini udah kita delete chrome yang tadinya ininya chrome, ininya chrome, di delete semua karena kita mau menghilangkan kinclong-kinclongnya ya. Jadi dibikin lebih sporty karena atapnya juga udah hitam. Kalau bisa semuanya hitam, kecuali logo Mini lah, logo Mini nggak bisa dihitemin. Nah, bedanya sama Omobi, itu kalau Omobi itu dia punya atap tidak sepanjang ini, dia sampai sini, tapi dia duduknya hanya untuk berdua, iya. Kalau ini berempat. Nah, tapi sebenarnya balik lagi, kalau selera sport mungkin lebih beli yang roadster. Tapi kalau misalkan lo masih suka udah punya anak ya, lo mungkin belinya yang kayak gini deh. Jadi lo anak lo bisa lo ajak jalan-jalan, lo buka belakang suster satu sama anak lo satu masih muat. Jadi tergantung pilihan lo aja. Lalu pajaknya juga bulan 11 panjang. Sepanjang Henry punya itu ya. Jadi
Oke. Nah, pajaknya sendiri nilai pajaknya cuma berapa duitan? Berapa ya? 8 ya? 8 juta ya? 8 juta. Jadi per bulan lo bayar ratusan ribu lah buat punya mobil begini. Oke lah, John. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, nih buka bagasi. Cilik bagasinya ya. Paling muat koper cabin size Rimo aja satu. Jadi nggak bisa bawa banyak barang. Oke, terima kasih teman-teman dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa selalu pantengin YouTube channel Ben Spencer Rocky dan Instagram Eurohouse. Thank you, bye bye.